saya untuk mendiseminasikan tentang penggunaan PID pendampingan pelaksanaan program digitalisasi atau disingkat PID. Jadi Bapak Ibu, saya akan coba. Tentunya banyak kekurangan, kelemahan dan kemampuan kita untuk menyampaikan nanti karena memang waktunya tinggal 1 hari kita pelatihan saat itu, tetapi materinya banyak. Dan saya akan memberikan hanya 2 materi tentang bagaimana cara menggunakan bantuan PID yang kita terima, dan berikutnya akan kita mendapat lagi 2 PID seperti ini. Cuman kami yang hadir pada saat itu mengusulkan karena ternyata papan digital ini tidak bisa kita bawa kemana-mana, disarankan untuk tidak diangkut kemana-mana, jadi ada khusus tempatnya. Kalau fokus satu-satu untuk dulu, mungkin kita leluasa menggunakannya, tidak lagi harus tidak lebih nyaman atau bergantian. Jadi kita mulai dengan cara penggunaan papan digital ini. Nah, ini adalah aset SD6 Mandal yang harus kita pelihara dan kita jaga dengan baik. Bapak Ibu, pertanyaan buat kita, kira-kira pemahaman kita apa yang Anda lihat dan maknai dari gambar tersebut? Saya bertanya, di mana di antara 13 ini bolehlah kita bilang tertera benda cair di dalam jelaskan gitu. Cuma di antara benda cair ini, di mana pemahaman dan kemampuan kita menggunakan PID? Artinya sudah di tahap mana kita dapat itu? Tentu saya berharap kita di sini semua, ya. Saya harap kita semua sudah di sini lah ya. Di sini nggak mungkin. Sekarang HP aja kita mampu, karena penggunaan ini sama seperti HP. Bagaimana kita menggunakan HP seperti itu, ya. Bagaimana, jadi nggak ada perkataan saya duluan, saya enggak. HP aja bisa kita gunakan, kok ini nggak bisa gitu. Jadi saya berharap kita semua sudah di posisi ini ya. Setuju ya, tepuk tangan dari kita semuanya. Memang kan lewat-lewat perhatikan gambar berikut. Ada ini yang harus pakai pola berpikir berbasis aset. Pola berpikir berbasis masalah. Kalau kemarin kita yang saya sampaikan pola pikir berkembang dan pola pikir tetap. Jadi yang itu baik. Mari kita diskusikan. Teman Dasman sudah memberikan papan interaktif digital kepada setiap sektor pendidikan. Diskusikanlah atau tulis hasil diskusi positif kita. Kalau kita basis masalah. Kami punya 1 papan interaktif digital berbasis aset. Kami punya 1 papan interaktif digital, bagaimana agar bisa dimanfaatkan bersama. Itu tadi. Jadi supaya bisa dimanfaatkan bersama tidak dibawa ke proses. Jadi di sini aja. Karena kita tidak ada ruangan khusus, memang ditanya ada perpustakaan ada, tapi jarak perpustakaan dengan sekolah kami jauh. Jadi kalau kita buat di sana takutnya kita. Jadi otomatis anak yang kita bawa ke sini secara bergiliran. Jadi kita buat waktu jadwal kelas berapa hari itu, kelas berapa hari itu, kira-kira seperti itu, supaya jangan kita angkat-angkat lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Prinsip berpikir berbasis aset. Setiap sekolah punya kekuatan, tidak ada sekolah yang benar-benar kosong. Betul, tidak ada sekolah. Kalau kosong berarti sudah tutup SD kita ini. Saat ini karena memang asetnya masih ada. Asetnya masih ada dan sungguh luar biasa kita guru-guru yang berkompeten semuanya. Prinsip berpikir berbasis aset. Intinya kita harus mau berubah, mengikuti perkembangan dan pertumbuhan teknologi pada saat ini. Apapun katanya, dunia pendidikan semakin maju, semakin berkembang. Jadi kita tidak mau sebagai pendidik yang hanya di zona aman. Karena sudah aman saat kita posisi kita saat ini, terus menikmati zona aman itu. Pemerintah tidak
pendidikan tidak terlepas dari perkembangan dan pertumbuhan, kemajuan dan kecanggihan teknologi, dan inilah salah satu buktinya. Dan ternyata kita bisa menggunakan ini. Bahan-bahan materi pengajaran kita ada semuanya di sini. Tapi saya coba bagaimana caranya mencari bahan atau membuat latihan atau games apapun yang bisa kita lakukan. Jenis aset yang bisa dioptimalkan ini, aset individual termasuklah kita semuanya, yang guru, pensi, siswa, orang tua, dan juga ada aset sosial, jaringan hubungan kita untuk dunia luar. Lalu aset fisik, ini sumber, seperti saya katakan kemarin sudah setengah kita jelaskannya. Aset fisik ini segala sesuatu, termasuk luar dunia mati. Itu adalah aset-aset kita semuanya. Aset institusional, dukungan adanya kolaborasi kita dengan dunia luar. Guru tidak hanya guru yang diminta berkolaborasi, tetapi sekolah juga diminta untuk berkolaborasi dengan dunia luar. Nah, untuk perawatan itu kan tentunya dari dana bos. Jadi kalau dana bos kita seperti yang kita ketahui, jangan kita berpikir kemana-mana. Ternyata aset budaya, nilai, norma, tradisi, dan partai kolektif yang sudah hidup di komunitas sekolah. Kita harus siap semakin maju. Kita harus siap berkembang, jangan stuck di sana saja. Aset digital, aset digital inilah dia. Ternyata di sini banyak semua bahan-bahan kita punya. Tinggal kita perintahkannya sesuai dengan perintah. Bisa kita ubah ini semuanya menjadi berbibir berdasarkan aset. Jadi nanti kedepannya mungkin yang harus kita pikirkan lagi tentang quality di sekolah kita. Tapi nanti kita doakan supaya semakin banyak. Jadi jangan kita hanya memikirkan masalah, tetapi masalah ini harus kita kelola, kita godok pembelajaran adalah kebutuhan. Satu, perangkat digital memperkuat perangkat guru. Ya benar ya, perangkat ini memperkuat kita. Yang ketiga, keberhasilan butuh ekosistem yang siap. Jadi kita semuanya harus siap sebagai pendidik. Artinya kita bekalilah diri kita dengan segala sesuatu untuk kemajuan dunia pendidikan, khususnya SD sering membuat pembelajaran dan perubahan. Perangkat digital harus tidak lagi harus dengan tulisan tangan, ya. Tetapi kalaupun memang masih dalam tahap belajar, nggak apa-apa pakai tulis tangan boleh. Mereka seperti itu. Demikian yang bisa saya paparkan untuk tentang pengelolaan berbasis aset ini. Kita akan masuk cara penggunaan PID ini, papan interaksi, supaya kita kenal papan interaksi digital kita ini. Pengenalan dan pemanfaatan PID. PID itu papan interaksi digital ya, dalam pembelajaran. Menjelaskan fitur-fitur PID. Kalau yang ini kita sudah tahu layar ya. Terus ini di remote-nya ada. Terus kalau menghidupkannya ini pun nanti ada jari. Jadi nanti jari di sini sudah ada kembali. Sekalipun ada di sini. Yang nyangkut di sini juga ada semuanya. Kita mau tambah bolanya boleh. Ini kita hidupkan hotspot kita dulu. Ya, nanti hotspotnya. Ya, sebenarnya bisa saya share ke apa, tapi orang ini nanti download apanya gak punya di wifi saya. Hotspot saya ini agak sanggup nanti kalau. Jadi dengan 5 jari kita bisa kembali ke perangkat yang bisa. Saya bertanya aja ya, tak apa menggunakan. Karena boleh anak-anak kita, artinya bolehlah anak-anak kita setiap kelas di bawah ini. Nanti juga bisa menjadi luas. Karena jangan katanya ini jadi pajangan. Jangan tertipu. Ini bukan oleh pemerintah. Jadi harus kita gunakan. Jadi ini harus kita gunakan Bapak Ibu. Sampai di kita ketemu lagi jangan berair karena kita berjam. Baik Bapak Ibu, jadi pemanfaatannya dalam kegiatan pembelajaran tidak boleh anaknya di kesini lagi. Tidak bisa semangat ini ya. Disarankan tidak bisa. Ya, punya lagu di HP, teknologi katanya ini. Bisa main WA, bisa
Iya. Artinya kita tidak lagi seperti kata dalam Iya, oke. Semua benar, terima kasih. Kenapa papan interaktif digital? Kita masuk dulu. Pembelajaran digital, pendekatan yang menggunakan teknologi berbasis komputer. Hari ini semua kita sudah harus tahu. Yang belum bisa mengoperasikan komputer dan laptop belajar dari sekolah. Tapi SD langsung ya. Papan interaktif, mari kita pasang. Kita ada remote. Menghidupkan dari remote bisa, dari papannya digital ini pun bisa. Ada semua cara mengoperasikannya. Jadi, nih, RAM-nya 16 GB, storage-nya 256 GB, sistem Android. Sama dengan HP kita ya, sistem Android. Mengoperasikannya menggunakan WiFi boleh, menggunakan LAN pun boleh, menggunakan Bluetooth pun boleh, menggunakan USB boleh tipe A, USB tipe B dan USB, dan bisa juga menggunakan HDMI. Itu tadi saya pasang HDMI yang biasa kita kalau pakai di fokus yang ada sambungan kita boleh juga kita menggunakan. Jadi satu unit standing dia berdiri. Nah, ini kabelnya. Ini yang tadi yang saya tarik. Nah, penanya juga ada. Nih, penanya. Nanti jangan sampai hilang gitu. Iya. Karena nanti di sini kita matematika bisa. Ada nanti apa? Kabel. Kabel bisa. Menggambar pun boleh. Phone dan real panel input output. Menghidupkannya ini yang di belakang sini kalau kita bisa lihat di sini ada di sini kita mau menyambung dengan USB bisa, flash disk boleh. Misalnya kita nggak punya paket. Berarti yang apa ini di belakang dia nih ya? Iya, di belakang posisinya samping. Kan? Ya. Samping Pak. Iya di samping belakang. Iya. Jadi kalau kita nggak, misalnya internet kita nggak ada, Iya. kita mau nyambung ke laptop. Pakailah semuanya. Ya, prestis. Ini ada prestis semuanya. Nanti bisa kita lihat satu persatu. Pokoknya ini boleh bisa lihat pengenalannya. Dia touchscreen ya, touchscreen. Ini remote. Remote-nya di sini ada powernya, ada pengaturan di sini juga bisa kita buat pelajaran. Jadi kita bisa baca-baca di sini, kalau tambah di 5 jari tadi pun ada semuanya. Misalnya kita nggak mau menggunakan remote, bisa gunakan 5 jari tadi. Kalau 4 jari nggak bisa dong. 5 jari. Kalau orang jarinya cuma Koneksi PID dengan laptop. Nah itu tadi laptop. Jadi kita coba lihat ini perangkat-perangkat DPS-nya. Nih, satu koneksi PID menggunakan WiFi. Ini yang saya gunakan sekarang WiFi. Ini menggunakan kabel LAN, itu kabel yang belakang. Ini sambung dengan laptop. Dan kabelnya harus panjang tuh benar. Itu betul. Ya kan? Kalau kayak gini kan kita bawa ke sini kan ada. Kabel kita semuanya ada. Karena satu perangkat dibuat ini semuanya ada. Di sini ada. Lalu menghubungkan PID dengan laptop ini tadi yang saya ambil tadi kan ya HDMI. Ini yang namanya HDMI yang kita sambungkan laptop dengan PID. Lalu yang berikutnya menghubungkan PID dengan laptop bisa dengan itu semuanya Simpson Screen Share. Ini yang sebagian lalu yang berikutnya menghubungkan PID dengan handphone. Kalau dengan handphone tidak lain tidak bukan kita gunakan dengan kabel apa? Rena. Wah ini sebentar Rena. Ya. Itu yang tanpa kabel berarti. Iya tanpa kabel sebenarnya saya bisa langsung share, tapi tidak ada kok di papan ini ada. Yang berikutnya
5 jari tadi. Bapak Ibu. Ya nggak bisa kita tanda Nanti nggak saya ada. kirim semuanya filenya ke kita supaya kita bisa pelajari di rumah. Ya, ini biar tombol-tombolnya kita pelan semuanya. Ini apa itu? Yang berikutnya menu pistas 5 jari tadi. Mau buat di sini juga ada pengaturan, banyak pengaturan. Di sini juga ada pengaturan. Belajar pelan-pelan kita semuanya. Sama hanya dengan belajar. Bagi orang pendek susah gini. Gak usah sampai manjat. Di sini aja, di sini. Di sini aja. Kalau kecil bisa. Kalau kecil bisa. Kalau ada bahasa bisa. Semuanya bisa. Hanya pengaturan keyboard ini besar kecil. Monitor besar semuanya ada. Ada di sini semuanya. Bapak Ibu. Model perkembangan ini bisa kita perbesar dan kita perkecil bisa juga. Sama seperti memang di HP kita itu semua cara. Tadi saya lihat juga di apa kita ini di apa kita ini papan digital kita ini sudah lengkap, saya pikir di download oleh Mbak Iki semuanya aplikasi-aplikasi. Ibu Kiki ada, Canva sudah ada. Belum ada nama ini. Ibu Kiki yang mana? Jadi lagi. Nah, jadi nanti Rizky Nana. Jadi nanti bisa dicoba seperti itu tadi. Ini penggunaannya ini Itu udah tadi. boleh pakai itu dia tuh. Iya. Sudah. Apalagi matematika enak kali pakai ini papan digital ini. Jadi besok Bu, yang dapat hari di atas itu ya. Karena ada papan ini lagi. Iya. Ini perawatannya tadi itu saya katakan tadi ini teman-teman kalau terjadi lah seperti yang contohnya nanti pembuatnya nanti yang Mbak Iki kata Mbak Iki yang buat SPJ semuanya Ibu Kiki yang nanti buat seperti itulah kira-kira untuk jika terjadi sesuatu hal dengan papan interaksi digital kita ini. Saya pikir pengenalannya sampai di sini kita sudah dulu buat games Jahil. melalui papan digital ini ya, boleh ya? Jadi di sini mereka tarik tambang matematika. Jadi Canva yang selama ini kita pakai itu bisa juga bikin game. Kita bisa buat di sana untuk interaksi dengan buat baik Bapak Ibu, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang diseminasi pendampingan pelaksanaan program digitalisasi untuk SD Negeri Anak Mandau. Semoga kita semuanya semakin hari semakin berkembang
semua di sini. Saya juga mau